Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Fajar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membawakan pemodelan matematika dalam kasus kecanduan bermain Shopee dengan anggota kami yaitu ada saya sendiri, Aprila, dan juga ada Abian, ada Ajeng, Salwa, dan juga Feral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Salwa. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang dari diskusi pada kelompok kami kali ini. Pertama adalah terkait perkembangan teknologi yang semakin maju, di mana setiap hari internet itu semakin menyuguhkan penawaran-penawaran yang mulai dari bermain game online, terus mencari sampai juga berbelanja online. Kemudian salah satu platform yang paling sering digunakan oleh mahasiswa matematika UGM itu adalah Shopee. Nah, bermain Shopee ini memang mengasihkan, namun saat dengan intensitas yang tinggi itu bisa memiliki kecanduan pada aplikasi tersebut. Nah, sehingga ini membuat kami meneliti terkait kecanduan ini ada untuk mengetahui jumlah kasus kecanduan Shopee di kalangan matematika UGM juga untuk memprediksi jumlah kasus tersebut pada masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya adalah tujuan. Selanjutnya adalah asumsi. Di sini ada beberapa asumsi untuk pemodelan kita nanti. Yang pertama ada individu rentan disimpulkan sebagai S, yaitu individu yang belum mengenal aplikasi Shopee atau sudah mengenal namun tidak memainkannya. Kemudian yang kedua adalah individu terpapar yang disimpulkan E, yaitu individu yang memiliki dan memainkan aplikasi Shopee namun dengan intensitas jarang. Nah, individu ini dapat sembuh tanpa menjadi individu terinfeksi. Kemudian yang ketiga adalah individu terinfeksi I, individu yang kecanduan aplikasi Shopee dengan beberapa kriteria. Dan yang keempat adalah individu sembuh atau R. Di sini individu yang terpapar atau terinfeksi yang sudah berhenti bermain Shopee karena alasan tertentu. Kemudian individu yang sembuh dapat rentan kembali bermain Shopee karena penyebaran belanja online yang semakin besar di era modern sekarang ini. Kemudian yang terakhir adalah jumlah individu bernilai konstan, tidak ada individu yang masuk maupun keluar, sehingga nilai parameter Pi dan Mu bernilai 0. Selanjutnya, yang berikut adalah langkah pemodelan. Yang pertama, membentuk persamaan diferensial dengan berdasarkan model SEIR. Kemudian yang kedua, mengolah data hasil survei. Yang ketiga, memasukkan nilai parameter yang sudah disesuaikan data survei ke dalam persamaan diferensial sebelumnya. Dan yang terakhir adalah melakukan komputasi terhadap persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan metode Rumputa Order 14. Selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Oke, seperti yang sudah disampaikan teman-teman saya sebelumnya, jadi pada model matematika ini kami menggunakan model SEIR atau SEIR. Dengan S-nya itu menyatakan banyaknya individu yang belum mengenal aplikasi Shopee atau sudah kenal tapi belum memainkannya. E ini adalah individu yang memiliki dan memainkan aplikasi Shopee dengan intensitas jarang. I itu yang sudah terinfeksi dengan kriteria tertentu, dan R ini yang sudah sembuh. Nah, kami di sini sudah merancang model matematikanya dengan menyertai beberapa parameter, yaitu ada parameter beta, alfa, theta, epsilon, dan lambda. Ini kami juga mengasumsikan bahwa populasinya bersifat konstan sehingga Pi dan Mu ini nanti bernilai 0. Nah, ini sudah ada keterangannya juga mengenai setiap parameter. Nah, di sini ada sedikit perubahan dari video kami sebelumnya, yaitu di beta SI per N di sini. Jadi, ini SI per N ini menandakan
per N itu adalah per populasi. Jadinya ada perbandingan antara populasinya. N itu ya jumlah SEIR-nya sendiri. Sehingga dari segi satuan itu sudah sesuai. Kalau kemarin itu masih belum sesuai. Perubahannya ada di situ. Sehingga kita punya persamaan diferensialnya juga sedikit berubah dari kemarin. Itu untuk rancangan dan model matematikanya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari pengerjaan kami. Ya, jadi kami sudah melaksanakan survei dan kami juga sudah peroleh data individu. Itu untuk minggu pertama kami mendapatkan data untuk jumlah individu rentan itu sebanyak 2 orang, terpaparnya 14 orang, terinfeksi 5 orang, dan sembuhnya kami masih asumsikan 0 orang. Jadi total ada 21 orang yang kami teliti. Nah, setelah itu pada minggu keduanya kami mendapatkan individu rentan berubah menjadi 1 orang, terpapar menjadi 12 orang, terinfeksi 4 orang, dan sembuh 4 orang. Artinya sudah ada 4 orang yang berhenti bermain Shopee dalam rentang minggu itu. Nah, setelah diperoleh data tersebut, kami juga memperoleh nilai parameternya, yaitu beta sama dengan 1, alfa sama dengan 0,05102, epsilonnya 0,05714, tetanya 0,02040, dan lambdanya 0,14285. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai parameter tersebut, kami substitusikan ke dalam persamaan diferensial yang sebelumnya, dan diperoleh model SEIR dalam kasus tendang Shopee milik kami, yaitu sebagai berikut. DS per DT sama dengan sekian, dengan syarat awal S0-nya adalah 2, DEDT, DIDT, DRDT juga sekian, dengan syarat awal sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan persamaan diferensial ini, kami menggunakan metode rumus kota orde 14 untuk menyelesaikan dan juga untuk membuat grafiknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Feral. Selanjutnya adalah hasil dalam pembahasan. Persamaan diferensial tersebut tadi itu dianalisis dan untuk T21 menggunakan metode rumus kota order 14. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita lihat kalau individu terpapar ini semakin hari itu semakin menurun sampai nanti pada akhirnya itu konstan dengan sendirinya. Demikian juga untuk individu yang terinfeksi. Sedangkan individu rentan itu dia sempat turun dulu, terus dia akan naik sedikit. Kayaknya nanti di sini tulisnya S sama dengan pada T sama dengan sekian. Nah, terus kenapa di sini S9 ini dia makin yang ini nih, yang terpapar ini itu jadi sebelumnya 14 itu ya karena ada interaksi dari SI, terus ada interaksi juga, eh, ada perpindahan juga dari E ke I, ada juga dari E ke R. Jadi yang menyebabkan kenapa semakin hari itu kasusnya akan semakin terus ini ada infeksi. Infeksi ini bahkan dengan garis yang warna hijau. Dia akan makin hari dia akan akan naik ke dengan perubahannya yang enggak terlalu drastis dibanding dengan eh, yang sungguh. Sungguh ini adalah yang sudah ada lagi Shopee karena alasan tertentu. Yang kita lihat itu dari yang sebelumnya nol itu makin hari akan semakin bergerak sampai uh, dia akan konstan dengan sendirinya. Oke, selanjutnya.
Dari sini kita mendapat interpretasi pada hari ke-21 jumlah individu rentan ada sebanyak 2 orang. Pada hari ke-21 itu juga individu terpapar sekitar 9 orang, individu terinfeksi ada 6 orang, dan individu sembuh ada 4 orang. Next. Oke, dari sini kita dapat kesimpulan kalau kasus kecanduan aplikasi Shopee itu dapat dibentuk dalam model SEIRS. Cuman kita punya asumsi bahwa individu akan mengalami siklus di mana tidak terjadi kesembuhan permanen, sehingga mengakibatkan individu yang dalam kecanduan aplikasi Shopee dapat kembali jadi individu rentan, terpapar, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan analisis lagi dengan melakukan analisis dengan metode Rujukan 14. Nah, itu diperoleh bahwa pada tes yang berlangsung 21 hari kita menemukan 2 individu rentan, 9 individu terpapar, dan 4 Mungkin next. mungkin saya izin sedikit menambahkan kenapa pada sebelumnya kami ambil tes sama dengan 21 karena dari komputasi yang kami buat itu saat P-nya cukup besar itu hasilnya malah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam artian melebihi constraint atau kendala yang seharusnya terpenuhi gitu. Tapi saat T sama dengan 21 itu grafik dan hasil komputasinya masih sesuai, jadinya kami ambil T untuk 21 aja. Nah, ini mungkin termasuk ke dalam saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu untuk melengkapi atau memperbaiki komputasi metode rumah kota Orde 14 ini. Seperti itu. Baik, demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.